Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Selepas urusan Zhu Yao selesai dengan duyung laki-laki yang tak jelas, Grandmaster Yu Yan sambil menggerutu, karena masih kesal dengan tingkah duyung laki-laki yang mengantar Zhu Yao ke reruntuhan di dasar danau, yang tiba-tiba menyatakan cintanya. Ia juga menyuruh pergi ke Zhu Yao untuk segera memasuki reruntuhan yang dituju. Melihat tingkah masternya yang marah-marah tak jelas, itu membuat Zhu Yao menjadi sedikit takut. Di dalam hatinya ia bergumam. Ia mengatakan, "Kenapa master marah?" Dia jadi sedikit menakutkan. Menyadari juga, Zhu Yao hanya terdiam melamun. Grandmaster Yu Yan langsung menegur Zhu Yao agar cepat bergerak dan jangan mengulur waktu lagi. Dengan ekspresi yang canggung, Zhu Yao mengiyakan apa yang masternya katakan. Akhirnya, Zhu Yao bersama Grandmaster Yu Yan telah memasuki reruntuhan yang ada di dasar danau tersebut. Melihat reruntuhan bangunan yang ada di dasar danau itu, Zhu Yao terlihat terpanah karena keindahannya. Selang beberapa waktu, mereka berdua telah memasuki pusat bangunan yang terbesar di reruntuhan bangunan yang baru saja Zhu Yao lihat. Sembari mengendap-endap dan bersembunyi, sekaligus mengamati situasi di area sekitar, di dalam benaknya Zhu Yao ia berkata, "Ini adalah tempat yang sama dengan yang kulihat di dalam mimpiku." Tiba-tiba, ekspresi Zhu Yao terlihat terkejut, dikarenakan ia melihat ada orang yang juga telah memasuki bangunan yang sama dengannya. Zhu Yao juga mendengar obrolan mereka. "Senior Xiaoyi, apa ini adalah tempatnya?" Dari suara yang didengar Zhu Yao, dan siluet bayangan orang-orang tersebut, tampaknya itu adalah Xiaoyi dan juga Lulu. Kemudian Xiaoyi menjawab, ia mengatakan, "Dilihat dari gaya arsitekturnya yang hanya ada pada masa kuno, ini pasti adalah relik kuno." Mengetahui itu adalah Xiaoyi dan Lulu, Zhu Yao berkata di dalam benaknya lagi. Mengomentari sosoknya Xiaoyi, Zhu Yao mengatakan, "Kenapa tulisan book hilang dari wajahnya? Dan wujudnya jadi tidak stabil sekarang. Apa karena sifat kayu ada di sekitar sini?" Setelah Zhu Yao berpikir seperti itu tentang Xiaoyi, Lulu kembali bertanya ke Xiaoyi. Ia berkata, "Akan ada banyak kesempatan di sini kan?" "Ya, tempat ini sangat terpencil. Namun, karena penyerangan waktu itu, kita secara tidak sengaja telah memicu sebuah pola teleportasi, dan kita bahkan terdampar di tempat ini." Jawab lagi Xiaoyi ke Lulu. Setelah mendengar sedikit obrolan Xiaoyi dan Lulu, Zhu Yao berkomentar. Ia mengatakan, mereka sangat beruntung. Menyadari juga di sana ada orang lain selain dirinya dan Zhu Yao, Grandmaster Yu yang bertanya ke Zhu Yao. Ia berkata, "Siapa mereka berdua?" Lalu, dengan tampang lesu, Lulu berkata ke Xiaoyi, ia mengatakan, "Tapi, murid dari Gunung Qi itu sangat kejam. Aku sudah bilang kalau aku tidak ada hubungannya dengan kematian Xiao Pang. Namun dia tetap memukulku." Ternyata di chapter sebelumnya, anak laki-laki yang bernama Xiao Pang, yang mengorbankan dirinya digigit monster bis api, untuk menyelamatkan Lulu, telah gugur. Menghiraukan pertanyaan masternya, tiba-tiba Zhu Yao menjadi sangat marah, karena mendengar perkataan Lulu. Dengan berapi-api, Zhu Yao berkata, "Apa? Dia bilang, dia tidak ada hubungannya dengan kematian Xiao Pang? Apa maksudnya? Apa kita harus memberikannya pisau dan membiarkannya menikam Xiao Pang, agar dia bisa disebut sebagai penyebab kematian Xiao Pang?" Mendengar Zhu Yao marah-marah, Master Yu Yan malah semakin bingung. Ia bertanya lagi, "Siapa itu Xiao Pang?" Melihat Lulu sangat bersedih karena tuduhan yang diberikan Zhu Yao sebelumnya, Xiaoji segera menghiburnya. Sembari memegang tangan Lulu dengan sangat romantis, Xiaoji mengatakan, "Jangan sedih Lu, keadilan pasti ada di hati setiap orang. Kenapa kau harus memperdulikan kata-kata orang yang tidak bisa membedakan hitam dan putih?" Mendengar ucapan Xiaoyi, Lulu juga menanggapi. Ia berkata, "Namun, kita ada di sekolah yang sama. Kenapa mereka tidak mempercayaiku? Kupikir aku memang tidak ada hubungan dengannya. Namun, kematian Xiao Pang membuatku sedih." Mendengar lagi ucapan Lulu, itu lagi-lagi membuat Zhu Yao marah. Sambil mengamati mereka berdua, di dalam benaknya Zhu Yao, ia mengumpat ke Lulu. "Apa? Kau menangis? Orang tuamu pasti melupakan nama tengahmu, tanda kutip, Jalang, saat mendaftarkan kelahiranmu. Dasar Jalang. Jangan menangis. Aku ada di sini. Aku akan selalu melindungimu." Sahut Xiaoyi sambil memeluk Lulu. "Benarkah senior Xiaoyi?" Tanya Lulu ke Xiaoyi. Xiaoyi menjawab, dengan nada suara yang lembut ia berkata, "Pasti, adik manisku." Melihat tingkah mereka berdua yang seperti itu, sambil menutup wajahnya dengan salah satu tangannya, Zhu Yao mengatakan, "Apa aku melakukan perjalanan ke novel romantis?" Sementara Grandmaster Yu Yan hanya bisa memperhatikan sikap muridnya yang sedari tadi tidak senang dengan perilaku Xiaoyi dan Lulu di ruangan tersebut, dengan ekspresi yang datar, karena bingung atas apa yang terjadi. Sangat disayangkan.
Zhao Pang telah mati sia-sia, karena percaya padanya, kasihan sekali, lanjut ucap Xiaoyi. Mendengar lagi percakapan antara Xiaoyi dan Lulu, Zhu Yao sudah tidak tahan lagi. Ia pun berniat pergi meninggalkan mereka berdua. Sambil berjalan pergi, Zhu Yao juga berkata, "Aku tadi berpikir untuk membantu mereka keluar, sekarang lupakan saja." Namun, belum sempat Zhu Yao pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba, ada aura yang keluar, dan menyebar di ruangan itu. Grandmaster Yu Yan yang menyadari aura tersebut, ia berkata ke Zhu Yao. Ia mengatakan, "Aku memeriksa tempat ini, dengan menggunakan persepsi spiritualku. Dan ada tempat tersembunyi, jauh di dalam istana ini. Hati-hatilah." Singkat cerita, Zhu Yao pun menelusuri labirin yang dikatakan Grandmaster Yu Yan sebelumnya. Sambil mengikuti arahan masternya, tanpa membantah, Zhu Yao mengikuti saja seluruh arahan dari sang master untuk menuju ruangan rahasia yang dimaksud. Sembari menelusuri labirin itu, dengan bimbingan dari masternya, di dalam benaknya Zhu Yao ia bergumam. Zhu Yao mengatakan, "Meskipun Xiaoji sangat beruntung, karena dia adalah pemeran utama. Namun, aku juga masih memiliki master yang kemampuannya seperti cheat. Aku pasti bisa mendapatkan sifat dasar kayu itu." Selang beberapa waktu kemudian, Zhu Yao pun telah tiba di ruangan yang dimaksud. Setibanya di depan sebuah pintu yang besar, dan terukir sebuah patung monster di luarnya, Zhu Yao bertanya-tanya sendiri, mengapa ada sebuah pintu yang besar di sana. Melihat patung monster yang mengerikan, di dinding luar pintu yang besar itu, Zhu Yao bertanya kepada masternya, "Itu patung apa?" Grandmaster Yu Yan menjawab. Ia mengatakan, "Ada bis kuno yang tersegel di pintu itu. Mungkin ada orang yang menggunakan pola untuk melindungi apa yang ada di dalamnya." Lalu, Zhu Yao bertanya lagi ke Grandmaster Yu Yan. Zhu Yao berkata, "Kemudian, bagaimana cara kita masuk ke dalam?" Grandmaster Yu Yan menjelaskan, "Pola ini terlalu rumit. Saat disentuh, patung bis itu akan aktif, dan pasti akan menyerang siapapun yang ingin masuk ke dalamnya. Kita hanya bisa masuk jika mengucapkan suatu mantra. Aku butuh waktu untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menghancurkan pola ini." Dengan ekspresi yang lesuh, setelah mendengar penjelasan sang master, Zhu Yao bertanya lagi ke Grandmaster Yu Yan. Ia berkata, "Jadi, mungkin kita tidak akan bisa masuk sebelum Xiaoyi datang kan?" Setelah Zhu Yao bertanya demikian, Zhu Yao juga bergumam. Ia mengatakan, "Sayang sekali. Ini adalah keuntungan untuk si protagonis. Aku akan menunggu di pintu ini saja." 3 jam kemudian, Zhu Yao terlihat sudah seperti bunga yang layu. Sembari menghela nafasnya dan terlihat sudah sangat jenuh, Zhu Yao mengeluh ke Grandmaster Yu Yan. Zhu Yao mengatakan, "Master, apa Anda sudah punya ide? Dan kenapa Xiaoyi dan saudari kesayangannya itu masih juga belum muncul?" Tak lama, setelah keluhan Zhu Yao, langkah kaki Xiaoyi dan Lulu telah sampai di tempat di mana Zhu Yao berada. "Ada yang datang," ucap Grandmaster Yu Yan, memberitahu Zhu Yao, karena menyadari bahwa di tempat mereka sekarang berada, telah ada orang yang juga telah memasuki ruangan yang sama dengan mereka. Mengetahui hal tersebut dari sang master, seketika, Zhu Yao menjadi sangat bersemangat, bagaikan bunga yang baru saja mekar. Dan kemudian, jiwa Grandmaster Yu Yan langsung kembali memasuki kalung yang dikenakan Zhu Yao, agar tidak diketahui oleh siapapun tentang keberadaannya. Sembari duduk dengan sangat santai, di atas anak tangga, yang menuju ke pintu besar, yang ada patung monster di belakangnya, Zhu Yao melihat Xiaoyi dan Lulu, yang pada waktu itu, mereka berdua telah tiba di sana. Dengan senyuman yang ramah, sambil melambaikan tangannya ke Zhu Yao dan juga Lulu, Zhu Yao menyapa mereka. Zhu Yao berkata, "Hei, lama tidak bertemu." Menyadari yang menyapa mereka adalah Zhu Yao, Xiaoyi dan juga Lulu, mereka menjadi sangat terkejut, karena Zhu Yao sudah terlebih dahulu berada di tempat itu. Dengan serempak, Lulu dan Xiaoyi pun bertanya ke Zhu Yao. Mereka berkata, "Kenapa kau ada di sini?" Zhu Yao pun menjelaskan alasannya kenapa dirinya berada di sana. Ia mengatakan, "Aku dikejar oleh spirit beast sampai ke gua. Setelah itu, aku menginjak suatu pola dan pingsan. Di saat aku tersadar, aku sudah berada di sini. Aku sedang berpikir, jika kalian pasti akan cemas karena tidak bisa menemukanku. Tapi, sungguh suatu kebetulan, kita bertemu di sini." Dengan ekspresi yang sedikit cemas, Xiaoyi bertanya lagi ke Zhu Yao. Ia mengatakan, "Kue kecil, apa kau tahu apa yang ada di balik pintu itu?" Mendengar dirinya dipanggil kue kecil oleh Xiaoyi, Zhu Yao seketika menjadi kesal. Di dalam benaknya ia mengumpat ke Xiaoyi. Ia berkata, "Kue kecil, dasar sialan kau." Sementara, Lulu hanya memperhatikan Xiaoyi yang memanggil Zhu Yao dengan sebutan kue kecil. Walaupun begitu, Zhu Yao tidak menunjukkan rasa kekesalannya. Dengan sangat santai Zhu Yao menjawab. Ia mengatakan, "Aku tidak tahu. Tapi, pintu itu dipenuhi dengan suatu pola. Jadi, pasti akan susah untuk membukanya."
Tak diduga Zuyao, tiba-tiba, Lulu berjalan sendiri mendekati pintu besar tersebut. Dengan rasa penasaran yang sangat besar, Lulu pun mencoba menyentuh pintu tersebut. Menyadari Lulu akan menyentuh pintu tersebut, Zuyao pun berteriak untuk memperingati Lulu agar tidak menyentuh pintu itu. Tetapi, teriakan Zuyao sudah terlambat, Lulu sudah menyentuhnya. Dari sentuhan tangan Lulu, pintu tersebut mengeluarkan energi kebiruan, tepat di telapak tangan Lulu, yang dimana ia telah menyentuh dinding pintu tersebut. Energi kebiruan yang berasal dari sentuhan tangan Lulu pada pintu besar itu, dalam sekejap sudah membesar, dan patung monster bis kuno yang berada di pintu itu, juga mengeluarkan energi kebiruan yang sangat pekat. Melihat kejadian itu, spontan Zuyao memaki. Ia berkata, "Rekan setim yang sangat bodoh, apa otakmu sudah terendam dalam asam sulfat?" Teriak kesal Zuyao, memaki Lulu, karena Lulu sudah mengaktifkan formasi pintu gerbang, yang di luarnya terdapat patung monster bis kuno, yang bisa hidup apabila formasi pintu tersebut sembarangan disentuh. Kala itu, Lulu hanya bisa berlindung di samping Xiaoyi, dan dengan gugup, Lulu mengatakan, Aku tidak tahu jika jadinya begini." Mengenyampingkan kekesalannya, Zuyao segera melirik ke arah pintu gerbang reruntuhan kuno, yang telah aktif karena formasinya telah terpicu. Dari pintu gerbang reruntuhan kuno tersebut, terlihat sebuah kepala monster spirit bis kuno telah bangkit. Melihat hal itu membuat Zuyao menjadi sangat panik. Ia pun berteriak memperingatkan teman-temannya untuk segera melarikan diri. Bentuk kepala monster spirit bis kuno, yang seperti kepala macan, namun memiliki tanduk, yang keluar dari dalam pintu ruang rahasia itu, ia berteriak garang ke Zuyao, memerintahkannya untuk Zuyao menyebutkan mantra pembuka. Mendengar perintah dari monster spirit bis kuno itu, agar Zuyao mengucapkan mantra pembukanya, hal itu seketika membuat Zuyao kebingungan. Zuyao berkata, "Mantra apa?" Melihat Zuyao belum juga menyebutkan mantra pembukanya, monster spirit bis kuno itu pun langsung mengaung garang, mengancam ke Zuyao. Panik, pastinya. Dengan sangat ketakutan, Zuyao mengatakan, "Bagaimana mungkin aku tahu mantranya? Yang ku tahu hanya Open Sasame." Mendengar kalimat Open Sasame, yang baru saja Zuyao katakan, seketika, itu membuat monster spirit bis itu menjadi terdiam, dan menatap tajam ke Zuyao. Setelah mendengar kalimat yang baru saja Zuyao katakan, tiba-tiba, kepala monster spirit bis kuno itu, kembali memasuki ruang dimensi, yang terdapat pada formasi pintu ruang rahasia. Melihat kejadian itu, Zuyao, Xiaoyi dan juga Lulu, sesaat, mereka semua menjadi kebingungan atas apa yang terjadi. Dan yang tak disangka Zuyao, dan yang lainnya, tiba-tiba pintu ruang rahasia tersebut perlahan terbuka. Melihat hal itu membuat Zuyao menjadi sangat terkejut. Ia mengatakan, "Sial, jadi mantranya adalah Open Sasame?" Kemudian, berbarengan dengan terbukanya pintu menuju reruntuhan kuno, ada sebuah energi yang besar, menarik Zuyao, Xiaoyi dan juga Lulu, ke dalam ruangan yang ada di dalam pintu gerbang rahasia itu. Dan tiba-tiba, ruangan di mana tadi Zuyao berada, sudah berubah. Setelah Zuyao dan yang lainnya ditarik oleh sebuah energi yang besar ke dalam pintu ruang rahasia, itu membawa Zuyao dan yang lainnya ke suatu tempat, dan kala ini, tubuh Zuyao sedang terjatuh di udara. Merasakan tekanan energi yang kuat, telah menarik dirinya, sembari terjatuh di udara, Zuyao merasakan sakit karena tekanan energi tersebut. Karena Zuyao dalam situasi yang berbahaya, jiwa Grandmaster Yuyan, yang berada di dalam kalung yang dikenakan Zuyao, bereaksi. Ia mengatakan, "Tahan nafasmu, dan fokuslah, kumpulkan ki di dantianmu." Begitulah yang dikatakan jiwa Grandmaster Yuyan ke Zuyao, memberikan Zuyao instruksi untuk menangani masalahnya saat ini. Mendengar instruksi yang dikatakan masternya, Zuyao langsung mempraktekannya, dan seketika, dari tubuh Zuyao terlihat ada sebuah energi yang kebiruan mengelilingi tubuh Zuyao. Singkat cerita, tubuh Zuyao, Xiaoyi dan juga Lulu, terlihat sudah berada di atas tanah, dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Di saat itu, terlihat juga ada seseorang, yang tubuhnya terlihat bersinar, dibalut energi kebiruan, sedang memperhatikan Zuyao dan yang lainnya. Ternyata, orang yang sedang memperhatikan Zuyao, Xiaoyi dan juga Lulu, yang sedang terbaring tidak sadarkan diri, adalah sesosok orang tua, sembari memperhatikan Zuyao dan yang lainnya. Ia mengatakan, "Aku sudah menunggu selama beberapa dekade untuk kedatangan seseorang kemari." Tak lama setelah itu, Zuyao duluanlah yang tersadar dari pingsannya, dan perlahan, Zuyao membuka matanya. Dengan ekspresi yang sangat bahagia, Pak Tua itu berkata lagi. Ia mengatakan, "Setelah sekian lama, akhirnya, ada juga orang yang bisa mewarisiku." Rupanya, sosok Pak Tua itu hanyalah sebuah jiwa kuno. Sambil melayang-layang di udara, ia memilah-milah dari ketiga orang yang berada di hadapannya, mana yang terbaik menurutnya untuk mewarisi peninggalannya. Yang pertama yang dilihat oleh Pak Tua tersebut adalah Lulu. Ia menilai
spiritual dasar yang dimiliki Lulu, ia mengatakan, api dan tanah. Dua spiritual alam, meskipun kau hebat, tapi kau tidak cocok dengan kultivasiku. Orang kedua yang dinilai Pak Tua tersebut adalah Xiao Yi, ia mengatakan, kayu dan emas. Kau punya dua sifat spiritual dasar. Bagus, bagus. Dan berikutnya, Pak Tua itu melihat Zhu Yao, untuk menilai sifat spiritual yang dimiliki Zhu Yao. Tiba-tiba, Pak Tua itu terkejut, karena Zhu Yao memiliki sifat dasar spiritual petir yang sangat langka. Ia mengatakan, sifat petir. Jadi aku pasti akan memilih. Mengetahui kultivator kuno itu terkesan akan sifat dasar spiritual miliknya, di dalam hati Zhu Yao, ia sudah sangat yakin bahwa dirinya lah yang akan terpilih untuk mewarisi peninggalan Pak Tua itu. Namun, yang tak diduga Zhu Yao, Pak Tua itu malah memilih Xiao Yi. Zhu Yao pun seketika menjadi tercengang dan mematung karena terkejut. Karena sudah sangat tidak tahan atas pilihan Pak Tua itu, Zhu Yao seketika langsung bangun dan berteriak ke Pak Tua itu. Zhu Yao mengatakan, bukankah kau tadi berencana untuk memilih yang terbaik? Jadi kenapa kau tidak adil? Mengetahui Zhu Yao sudah sadar sedari tadi, Pak Tua itu pun kaget. Bukankah kau bilang akan memilih yang terbaik? Aku jauh lebih baik darinya. Lanjut protes Zhu Yao atas keputusan kultivator kuno itu. Pak Tua itu pun menanggapi protes yang Zhu Yao utarakan. Ia berkata, gadis kecil, jangan marah. Kau memang punya bakat yang sangat bagus dari siapapun. Tapi, aku menyukai anak ini, jadi, aku akan memilihnya. Mendengar penjelasan dari kultivator tua tersebut, sontak, itu membuat Zhu Yao menjadi sedikit tercengang. Zhu Yao berkata lagi, kenapa kau perlu memilih yang kau sukai? Kau kan sudah mati. Aku jadi merasakan firasat yang aneh sekarang. Kau pasti memiliki kelainan ya? Ucap lagi Zhu Yao, menebak penyakit Pak Tua itu. Di saat yang sama, di dalam imajinasi Pak Tua tersebut, ia membayangkan di masa depan ia akan sangat dimanjakan oleh Xiao Yi, anak laki-laki yang dipilihnya. Tidak menerima apa yang dituduhkan Zhu Yao, dengan tegas, Pak Tua tersebut menyangkal apa yang baru saja dituduhkan Zhu Yao tentang dirinya. Ia mengatakan, tidak mungkin, itu omong kosong. Aku tidak menyukai anak itu. Namun reaksi dari wajahnya menunjukkan kebalikannya. Zhu Yao menyalahnya. Zhu Yao berkata, sudah pasti kau menyukainya. Dengan wajah yang memerah, dicampur dengan sedikit keringat yang keluar di wajahnya, Pak Tua itu juga mengipas-ngipaskan lengannya ke wajahnya, sembari berkata, gadis kecil, meskipun aku tidak bisa memberikan kultivasiku padamu, namun, aku lihat, kau punya pemahaman yang sangat bagus. Aku punya banyak harta. Jadi, bagaimana jika aku memberikan satu untukmu? Mendengar penawaran yang baru saja ditawarkan oleh Pak Tua itu, seketika, ekspresi ketidakpuasan Zhu Yao atas keputusan dari pilihan Pak Tua tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat bersemangat. Zhu Yao juga mengatakan, apapun yang ku mau, tentu saja. Sahut Pak Tua tersebut membenarkan apa yang Zhu Yao katakan. Tanpa ragu, Zhu Yao meminta wood natur, atau yang disebut juga spirit kayu. Mendengar Zhu Yao meminta spirit kayu, itu membuat Pak Tua tersebut seakan-akan mau cepat pergi meninggalkan dunia. Dengan sangat percaya diri Zhu Yao berkata lagi ke Pak Tua tersebut, Zhu Yao berkata, kau bilang kau akan memberikan satu hartamu padaku. Jika kau melanggar kata-katamu, maka akan kukatakan pada semua orang di luar sana, bahwa kau hanyalah seorang pembohong. Tidak mau hal itu terjadi, Pak Tua itu mencoba bernegosiasi. Segera ia mengeluarkan beragam hartanya di depan Zhu Yao. Bagaimana dengan yang ini? Aku punya 6 kotak kayu, jika kau bisa menebaknya dengan benar, maka. Ucap Pak Tua tersebut ke Zhu Yao, sembari menunjukkan beberapa kotak harta di hadapan Zhu Yao. Namun, belum sempat habis perkataan Pak Tua itu, Zhu Yao telah memilih satu kotak kayu dari ke-6 kotak yang ditunjukkan Pak Tua tersebut. Dengan cepat, Zhu Yao langsung mengambil salah satu kotak kayu, yang sudah diincarnya sedari tadi. Dengan ekspresi yang datar, Zhu Yao berkata, aku pilih yang ini. Melihat pilihan kotak kayu, yang telah Zhu Yao pilih, itu membuat Pak Tua tersebut, mendadak menjadi sangat terkejut. Saking terkejutnya, sampai-sampai, itu membuat bola mata Pak Tua itu, seakan-akan mau keluar. Bagaimana bisa kau tahu? Tanya Pak Tua itu ke Zhu Yao. Tidak menghiraukan rasa penasaran Pak Tua itu, sambil memperhatikan kotak kayu yang ia pegang, yang sudah ada di atasnya tulisan wood natur, namun hanya Zhu Yao yang dapat melihatnya. Di dalam benaknya Zhu Yao, ia bergumam. Zhu Yao mengatakan, sulit bagiku untuk tidak memilihnya. Dan kemudian, Zhu Yao bergegas untuk segera melihat isi dari kotak tersebut. Sembari membuka kotak kayu yang ia pegang, Zhu Yao mengatakan, ayo kita lihat, seperti apa bentuk dari wood natur itu. Setelah Zhu Yao membuka kotak kayu tersebut, ternyata bentuk dari wood natur adalah sebuah spirit tumbuhan yang hidup. Melihat sosok Zhu Yao untuk pertama kali, wood natur itu tiba-tiba
ternotis dengan sifat dasar spiritual yang dimiliki Zuyao. Dan setelah Zuyao melihat bentuk dari wood nature yang berada di dalam kotak kayu yang ia pegang, Zuyao kemudian bertanya ke spirit kayu itu, apakah benar dirinya adalah wood nature? Namun, entah kenapa, reaksi spirit kayu itu tampaknya ia terpesona setelah melihat Zuyao. Sepertinya, spirit kayu itu beneran menyukai Zuyao, tampak jelas dari tingkahnya. Lalu, kultivator tua yang memberikan spirit kayu ke Zuyao mendekati Zuyao. Ia berusaha untuk memperingati Zuyao tentang spirit kayu yang sedang Zuyao pegang. Pak tua itu mengatakan, gadis kecil, hati-hati, wood nature ini tidak. Belum selesai Pak tua itu berbicara, tiba-tiba, sebuah hempasan daun melayang ke wajah Pak tua itu. Dan setelahnya, Pak tua itu sudah terlempar dan menghantam sebuah batu. Saking kuatnya hempasan tersebut, itu membuat batu yang mengenai Pak tua itu menjadi hancur. Sembari bergetar, Pak tua itu melanjutkan ucapannya. Ia mengatakan, wood nature itu seramah yang terlihat. Sementara Zuyao yang melihat kejadian tersebut, hanya diam dan cemas akan kondisi Pak tua. Kemudian Zuyao bertanya lagi ke wood nature. Zuyao mengatakan, apa kau ingin ikut denganku? Memahami pertanyaan Zuyao, spirit kayu itu langsung memperlihatkan sebuah bunga ke Zuyao. Dan kemudian, spirit kayu itu menyerahkan bunga tadi ke Zuyao, menandakan bahwa spirit kayu itu menyukai Zuyao dan akan mengikutinya. Melihat keramahan spirit kayu, Zuyao pun mengucapkan terima kasih ke spirit kayu karena telah memberikannya sebuah bunga. Tiba-tiba, reaksi Pak tua kultivator yang telah memberikan wood nature ke Zuyao menjadi lebih serius. Dengan tegas Pak tua kultivator itu berkata, "Nak, kau tidak boleh membawanya." Mendengar peringatan dari Pak tua kultivator, itu membuat Zuyao bingung, mengapa bisa begitu. Dan seketika, kotak kayu yang ada spirit kayu di dalamnya melesat cepat kembali ke tangan Pak tua tersebut. Sambil mengeluarkan sebuah energi di salah satu lengannya, Pak tua itu mengancam Zuyao. Ia mengatakan, atau jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Tidak terima akan tindakan Pak tua itu, yang mengambil kembali spirit kayu yang baru saja didapatnya, Zuyao pun marah. Dengan teknik pengontrol pedangnya, Zuyao berkata ke Pak tua kultivator. Ia mengatakan, aku tahu kau itu memang tidak jujur. Kembalikan itu padaku. Tiba-tiba, energi yang ada di salah satu tangan Pak tua kultivator kuno tadi, telah dilepasnya ke arah langit. Dan seketika, sebuah ledakan energi terjadi. Lalu, pusaran energi pun perlahan terbentuk. Ho, gadis yang sangat sombong. Sahut Pak tua kultivator kuno itu ke Zuyao, setelah melepaskan kekuatannya. Melihat hal tersebut, itu membuat Zuyao menjadi panik dan takut secara bersamaan. Sial, dia akan melepaskan monster spirit beast kuno itu. Ucap Zuyao, yang kaget, karena dari pusaran energi yang terbentuk di atas langit, dari sana, keluar kepala monster spirit beast penjaga pintu masuk, aungannya sangat keras dan penuh dengan tekanan, mengarah ke Zuyao. Tidak tahan akan tekanan yang dipancarkan monster spirit beast kuno itu ke dirinya. Itu membuat Zuyao seketika memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Tidak sampai di situ saja, monster spirit beast kuno itu, dalam sekejap, sudah berada tepat di hadapan Zuyao, dan akan menyerang Zuyao lagi. Menyadari akan hal itu, Zuyao pun terkejut, namun, ia tidak sempat menghindar. Dan tiba-tiba, sebuah tembakan energi keluar dari kalung Zuyao dan menghantam monster spirit beast kuno itu, sehingga berakibat tubuh monster spirit beast kuno itu pun terdorong mundur. Setelahnya, sosok Grandmaster Yu Yan pun muncul dengan wujud sempurnanya untuk melindungi Zuyao. Melihat masternya telah muncul dengan tampilan aslinya, tepat di hadapan Zuyao, sambil memegang pedang dan sudah siap untuk bertarung. Sontak, itu membuat Zuyao kaget dan langsung memanggil sang master. Melihat juga Grandmaster Yu Yan muncul untuk melindungi muridnya, membuat Pak tua kultivator kuno menjadi sangat terkejut. Di saat yang sama, ia juga menilai kemampuan kultivasi Grandmaster Yu Yan saat ini. Ia mengatakan, kultivator ambang batas? Ini tidak mungkin karena tahap setelah kelahiran jiwa, dan setelah mencapai pemahaman siklus hidup dan kekuatan batin diri sendiri, tidak dapat masuk ke tempat ini. Menyadari Pak tua kultivator kuno itu terkejut, dengan sangat bangga Zuyao berkata tentang kemampuan masternya. Zuyao berkata, tidak ada yang mustahil. Kau sudah kalah Pak tua. Melihat sikap Zuyao yang sangat sombong, itu membuat ekspresi Pak tua kultivator kuno menjadi sedikit menggelap. Ia juga berkata, kau, gadis kecil, kau salah paham. Spirit beast ini berasal dari alam dewa, dan mastermu hanyalah kultivator ambang batas. Kau pikir dia dapat mengalahkannya? Mendengar juga ucapan Pak tua kultivator kuno, itu membuat Zuyao cemas. Ia juga bertanya ke Pak tua kultivator kuno. Zuyao mengatakan, apa yang sedang kau bicarakan? Pak tua kultivator kuno itu pun menjelaskan ke Zuyao. Ia berkata,
Jiwaku terjebak di sini setelah terjatuh dari alam dewa. Jadi, karena itulah jiwaku tinggal di sini. Monster spirit beast kuno yang tersegel itu adalah master yang sesungguhnya di dunia ini. Terang Pak Tua Kultivator kuno, mengungkapkan siapa yang sebenarnya penguasa alam rahasia itu. Setelah mendengar jawaban dari Pak Tua itu, ekspresi Zhu Yao memperlihatkan kecemasan. Zhu Yao melihat ke Grandmaster Yuyan, tetapi sikap Grandmaster Yuyan tidak sedikit pun memperlihatkan kecemasan, apalagi takut. Ia juga berkata ke Zhu Yao agar dia jangan cemas. Kemudian, Grandmaster Yuyan pun bertarung secara langsung menghadapi monster spirit beast kuno. Pertarungan mereka berlangsung dengan sangat sengit. Melihat pertarungan tersebut, yang sepertinya Grandmaster Yuyan telah tertekan, itu membuat Pak Tua Kultivator kuno tertawa. Ia juga berkata ke Zhu Yao, "Gadis kecil, kau tidak akan bisa mengalahkan monster spirit beast itu." Mendengar lagi ocehan kultivator tua itu, yang hanya sekedar jiwa kosong, itu membuat Zhu Yao sangat kesal. Sembari memukul Pak Tua itu, Zhu Yao mengatakan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan monster spirit beast itu. Tapi, yang aku tahu, aku pasti bisa mengalahkanmu. Mulutmu sangat kejam. Kau terlalu sombong. Aku akan menghabisimu." Karena memang kenyataannya Pak Tua Kultivator itu hanya jiwa kosong. Ia pun tak sanggup melawan Zhu Yao. Ia juga berteriak kesakitan akibat pukulan Zhu Yao. Kekesalan Zhu Yao tidak berhenti sampai di situ saja. Karena rasa kesalnya tidak kunjung reda ke Pak Tua itu, Zhu Yao pun sampai mengangkat sebuah batu yang besar, berniat untuk menghabisi Pak Tua itu. Namun, karena takut akan kematian yang sebenarnya, akhirnya Pak Tua itu pun menyerah. Ia berusaha bernegosiasi ke Zhu Yao. Ia mengatakan, "Aku mohon padamu, Wood Natur ini akan menjadi milikmu. Jangan hajar aku lagi." Melihat spirit kayu yang berada di tangan Pak Tua Kultivator kuno akan diberikannya, itu membuat Zhu Yao menghentikan serangannya. Lalu, ia mengambil spirit kayu tersebut dari tangan Pak Tua itu. "Kau harusnya melakukan ini sejak awal," ucap Zhu Yao ke Pak Tua Kultivator kuno. Sambil mendekap spirit kayu di dadanya, di dalam hati Zhu Yao, ia berkata bahwa dirinya akan mengeluarkan spirit kayu itu dari tanah rahasia, di mana saat ini mereka semua berada. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Langit seketika berubah, banyak guntur besar yang tiba-tiba muncul dan menyambar-nyambar. Itu semua karena energi kultivasi dasar Xiaoyi entah kenapa mengalir ke atas langit. Itu adalah sifat dasar spirit emas, ucap Grandmaster Yuyan, sambil mengalirkan energi kultivasinya ke pedang yang sedang ia gunakan. Di saat yang sama, monster spirit beast kuno juga ikut turun, menyusul Grandmaster Yuyan. Karena jarak monster spirit beast kuno itu berdekatan dengan Zhu Yao, itu membuat Zhu Yao terkejut. Zhu Yao pun berteriak panik memanggil Grandmaster Yuyan. Namun, Grandmaster Yuyan tetap fokus untuk mengaktifkan tekniknya. Tak lama, Grandmaster Yuyan barulah merespon Zhu Yao dengan memerintahkan Zhu Yao untuk menaiki pedang yang sudah ia aliri energi kultivasinya. Setelah Zhu Yao menaiki pedang tersebut, Grandmaster Yuyan mengatakan, "Gol Natur kehilangan kendali, aku takut jika tempat ini akan segera hancur. Pergilah dari sini secepat mungkin." Lalu, Zhu Yao bertanya, ia berkata, "Bagaimana denganmu, Master?" Grandmaster Yuyan menjawab, ia mengatakan ke Zhu Yao bahwa dirinya akan baik-baik saja, meskipun pecahan jiwanya yang saat ini hancur. Dan setelahnya, Grandmaster Yuyan dengan cepat mendorong pedang yang dinaiki Zhu Yao, sehingga pedang tersebut melaju dengan sangat cepat membawa Zhu Yao pergi. Sementara itu, terlihat dari belakang Grandmaster Yuyan, monster spirit beast kuno telah siap menyerang. Melihat masternya dalam kondisi yang sangat genting, Zhu Yao pun berteriak, mengkhawatirkan keselamatan masternya. Di dalam benaknya, Zhu Yao berkata, "Aku bukan anak berusia 3 tahun, oke? Bagaimana bisa baik-baik saja jika spiritmu lenyap?" Menyadari Zhu Yao masih mengkhawatirkan dirinya, sambil menahan serangan monster spirit beast kuno, Grandmaster Yuyan dengan nada yang tinggi berkata ke Zhu Yao, "Pergi. Aku akan menunggumu di Gunung Giok." Walaupun sudah diperingati dengan keras oleh masternya, tetap, Zhu Yao tidak mau pergi meninggalkan masternya seorang diri melawan monster spirit beast kuno itu. Dengan cepat, Zhu Yao berpikir, cara lain untuk keluar dari situasi tersebut. Tak sengaja, pandangan Zhu Yao melihat, jiwa Pak Tua Kultivator kuno, sedang menyeret tubuh Xiaoyi yang masih belum sadarkan diri. Tanpa banyak bicara, dengan cepat, Zhu Yao langsung menarik Pak Tua itu bersamanya. Menyadari dirinya ditarik Zhu Yao, Pak Tua itu pun kaget setengah mati. Setelahnya, Zhu Yao langsung bertanya ke Pak Tua itu, dengan mengancam akan menghabisinya kalau tidak menjawab, bagaimana cara untuk keluar dari sana. Mendengar ancaman itu, Pak Tua itu pun langsung ketakutan, karena ancaman Zhu Yao yang sangat nyata. Ia pun memberitahu, "Baik, akan kukatakan padamu, tolong jangan pukul aku lagi. Ada pola teleportasi di bawah kolam ini.
Ketika kekacauan yang dibawa oleh Gold Natur mencapai klimaks, dunia ini akan terguncang untuk sesaat. Pada saat itulah kau akan bisa menggunakan pola itu untuk keluar dari dunia ini. Memahami apa yang baru saja dikatakan oleh jiwa Pak Tua kultivasi kuno, dengan ekspresi yang sangat serius, Zhu Yao bertanya-tanya, apa itu saat kekacauan mencapai puncaknya? Sambil mengamankan tubuh Xiao Yi dan Lulu, yang masih tidak sadarkan diri, Zhu Yao berpikir lagi. Ia mengatakan, selain pemilik inti emas, tidak ada orang yang boleh memasuki tanah rahasia Yun, dan jiwa Master hanya bisa dimasukkan ke dalam giok ini. Jadi, Master bisa kembali normal hanya saat batu giok ini ada di luar tanah rahasia. Dan setelah Zhu Yao berpikir demikian, kemudian, Zhu Yao meletakkan liontin giok yang ia kenakan di tangan Lulu, berharap, dengan keputusannya ini, dia bisa menyelamatkan semua orang, dan terkhusus, menyelamatkan jiwa Grandmaster Yuyan. Lalu, dengan menguatkan diri, menganggap energi yang kacau di langit, hanyalah energi biasa. Zhu Yao bertekad untuk mengurus energi tersebut sampai selesai. Setelah itu, Zhu Yao pun segera bersila untuk menjalankan rencananya. Ternyata, yang akan Zhu Yao lakukan adalah melepaskan energi kultivasi inti emasnya untuk menyerap energi petir yang sangat dahsyat yang sedang mengamuk di langit. Tak lama, fenomena petir di langit menimbulkan reaksi, petir-petir mulai menyambar-nyambar secara liar karena merespon kultivasi penyerapan inti emas milik Zhu Yao yang baru saja ia lakukan. Jiwa Grandmaster Yuyan, yang masih bertarung dengan sangat sengit melawan monster spirit beast kuno, menyadari apa yang dilakukan Zhu Yao. Ia pun langsung menoleh ke arah Zhu Yao, yang sedang mencoba menyerap semua energi petir yang ada. Mengetahui murid satu-satunya itu akan bertindak ceroboh, itu membuat Grandmaster Yuyan menjadi sangat panik. Ia juga berteriak ke Zhu Yao untuk segera menghentikan tindakannya, dan ia juga bergerak cepat menuju ke Zhu Yao sambil menghempaskan monster spirit beast kuno dengan energinya. Namun, energi petir yang liar itu menghalangi pergerakan Grandmaster Yuyan yang akan mencegah tindakan Zhu Yao. Kala itu, Grandmaster Yuyan tidak bisa berbuat apapun. Ia hanya bisa menahan rasa kesalnya atas situasi yang terjadi. Sambil melihat ke arah Zhu Yao, Grandmaster Yu yang mencoba memperingati Zhu Yao, ia mengatakan, Yuang, kau hanya punya inti emas, kau tidak akan bisa menahan energi petir yang sangat besar seperti itu. Mendengar juga masternya memanggil namanya dengan nama Yuang. Seketika, itu membuat konsentrasi Zhu Yao terganggu. Akibatnya, Zhu Yao memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Zhu Yao juga berkata, jangan panggil aku Yuang, arti nama Yuang adalah gairah. Setelahnya, sebuah energi petir yang sangat besar pun meledak. Dengan sangat dahsyat, ledakan energi petir yang sangat besar itu menyambar Zhu Yao. Di waktu yang genting itu, Zhu Yao berteriak ke masternya. Ia mengatakan, ingatlah nama muridmu. Berhenti, Yuang, teriak Grandmaster Yuyan ke Zhu Yao, dan ia juga mencoba untuk menyelamatkan Zhu Yao dengan mengaktifkan tekniknya. Melihat juga, fenomena sambaran energi petir yang sangat dahsyat telah menyambar Zhu Yao, roh Pak Tua kultivator kuno, tiba-tiba ternotis. Ia merasa, waktu terbukanya formasi teleportasi di dunia itu sudah aktif, dan ia segera mengaktifkannya, dengan membawa serta Xiao Yi, dan juga Lulu, juga di tangan Lulu ada liontin giok, yang sebelumnya telah Zhu Yao letakkan. Akibatnya, belum sempat Grandmaster Yuyan, yang tadi akan mengaktifkan tekniknya, untuk menyelamatkan Zhu Yao, tiba-tiba tubuhnya terdistorsi. Dan berikutnya, jiwa Grandmaster Yuyan ditarik paksa untuk meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang sama, Zhu Yao juga melihat kejadian itu. Sembari menahan rasa sakit dari penyerapan energi sambaran petir yang sangat besar dan masih berlangsung, di dalam benaknya Zhu Yao ia mengatakan, aku berhasil dan tepat waktu. Langkah selanjutnya adalah berurusan dengan Gold Natur yang sedang kacau. Begitulah yang Zhu Yao pikirkan, sembari juga mengaktifkan teknik pedangnya. Seiring waktu, inti emas Zhu Yao yang terdapat di dantiannya perlahan memperlihatkan kerusakan akibat terus-menerus menyerap sambaran petir dari energi Gold Natur yang tidak stabil. Gara-gara hal itu lagi-lagi membuat Zhu Yao memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Sambil membuat segel tangan untuk mempersiapkan serangannya, Zhu Yao berkata, serangan mematikan hanya akan berhasil di saat-saat yang seperti ini. Setelah Zhu Yao berkata demikian, kekuatan dari teknik pedangnya semakin membesar. Teknik pedang yang diaktifkan Zhu Yao terbalut dengan energi petir ungu yang dahsyat di sekelilingnya. Kemudian, teknik pedang tersebut melesat cepat ke langit, menuju di mana pusat energi Gold Natur yang tidak stabil berasal. Selepas Zhu Yao melepaskan teknik pedangnya, itu membuat Zhu Yao melemah. Dan perlahan, tubuh Zhu Yao pun tumbang. Walaupun begitu, Zhu Yao masih sadar. Di saat itu, Zhu Yao berbicara dengan berkata, oh,
Aku masih hidup. Ya, dewa pasti akan memberi hadiah yang bagus, dan sekarang aku bisa beristirahat. Di saat Zhu Yao merasa dirinya sudah selesai, tiba-tiba, ia tersentak, dan membuka matanya dengan cepat. Memperhatikan lingkungan sekitarnya, di dalam benaknya Zhu Yao ia sangat terkejut. Ia juga berkata, apa ini adalah tanah berbahaya yang dikatakan duyung laki-laki itu? Tak diduga, di mana saat ini tubuh Zhu Yao sedang terbaring, tiba-tiba, tanah itu runtuh. Itu membuat Zhu Yao ikut terjatuh ke dalam lembah kehampaan yang sangat gelap. Menyadari hal itu, Zhu Yao hanya bisa berteriak. Dengan sangat panik dan ketakutan, Zhu Yao juga berteriak, meminta pertolongan masternya. Namun tiba-tiba lagi, Zhu Yao menyadari sesuatu. Di saat itu, ia mengatakan, kelihatannya akan tidak sakit. Kemudian dengan sangat santai, Zhu Yao melanjutkan perkataannya. Menurut aturan mutlak dalam perjalanan waktu, aku akan tetap hidup walau jatuh dari jurang. Benar saja. Setelah Zhu Yao berkata seperti itu, tiba-tiba, sebuah jendela notifikasi sistem muncul di hadapannya. Di jendela notifikasi sistem menyampaikan bahwa Zhu Yao sudah mati sekali lagi, dan sistem memberitahukan ke Zhu Yao bahwa ini waktunya untuk terlahir kembali, dan tidak ada pilihan tombol menolak bagi Zhu Yao yang diberikan oleh sistem. Intinya, mau tak mau, Zhu Yao pasti akan terlahir kembali setelah dirinya mati. Setelah membaca informasi dari sistemnya, sontak, itu membuat Zhu Yao sangat kesal dan terkejut. Zhu Yao berteriak ke sistem. Zhu Yao mengatakan, apa kau bercanda? Aku sekarang masih hidup dan masih bernafas. Tak menghiraukan komplainan Zhu Yao, sistem hanya membunyikan suara bip, berulang-ulang, untuk memperingati Zhu Yao, agar segera menekan pilihannya. Walaupun sebenarnya, tidak ada pilihan bagi Zhu Yao. Melihat hal itu, Zhu Yao pun mengumpat kesal. Ia berkata ke sistem, menu pemberitahuan sialan. Aku tidak akan memilih. Tak menghiraukan lagi apa yang Zhu Yao ucapkan, sistem terus-menerus membunyikan suara bip peringatan. Dan akhirnya secara otomatis, sistem memberitahukan ke Zhu Yao bahwa waktunya telah habis. Sistem akan memilih secara acak. Hitungan mundur dari 10 akan dimulai. Melihat pemberitahuan itu seketika membuat Zhu Yao memucat mematung, tak menyangkanya. Seiring penghitungan waktu mundur berjalan, bercampur kesal, Zhu Yao mencari-cari hadiah dari sistem. Namun, sampai waktu hitungan mundur selesai, Zhu Yao tidak menemukan apapun di jendela pemberitahuan sistem. Dan pada akhirnya, proses loading untuk terlahir kembali pun muncul dan sedang berlangsung. Singkat cerita, di sebuah tempat yang lain, terlihat seorang pria perlahan tersadar dan membuka matanya. Sembari memperhatikan bagian tubuhnya, ia berkata, ya, tidak masalah, yang penting aku bukan seorang bayi lagi kali ini. Setelah pria tersebut berkata sendiri tentang dirinya, lalu, ia mulai bercermin, melihat penampilannya sendiri, ia pun merasa takjub akan seragam yang dikenakannya, yang menurutnya itu cukup keren. Ternyata, kali ini, Zhu Yao telah terlahir kembali menjadi seorang pria. Zhu Yao berkata lagi, ia mengatakan, menjadi pendek selama bertahun-tahun, dan sekarang aku tinggi, sayang sekali, dada yang kecil, namun, aku sudah terbiasa dengan itu. Ucap lagi Zhu Yao, sambil meraba dadanya. Catatan, ternyata, sampai saat ini Zhu Yao belum sadar, bahwa, saat ini dia telah terlahir kembali menjadi seorang pria dewasa. Setelah Zhu Yao menilai fisiknya, Zhu Yao pun mulai berjalan. Tetapi, tiba-tiba ia merasakan suatu keanehan lagi, di bagian bawah tubuhnya. Ia pun segera melihat keanehan apa itu. Setelah Zhu Yao melihatnya, ia pun menjadi sangat terkejut atas apa yang baru saja yang ia lihat. Saking terkejutnya, Zhu Yao juga berteriak, ia berkata, kenapa ada tambahan seperti ini? Saking nyaringnya teriakan Zhu Yao, itu sampai membuat ketenangan para burung yang sedang terbang, menjadi terganggu. Menyadari jenis kelaminnya sudah berubah. Seketika, mental Zhu Yao pun syok. Di saat yang sama, ada sebuah dahan yang mengipas-ngipas daunnya ke wajah Zhu Yao. Tak lama, Zhu Yao juga menyadari pergerakan dahan yang berniat menghiburnya itu. Tiba-tiba, Zhu Yao terkejut, melihat ada tumbuhan yang aneh dan bisa bergerak mengganggu dirinya. Saking terkejutnya, itu membuat Zhu Yao berteriak, dan mundur beberapa langkah, menjauh dari tumbuhan yang aneh tersebut. Sementara, tumbuhan yang bisa hidup dan bergerak itu hanya bisa mengeluarkan suara atau kata-kata jiu. Sembari mendekat lagi ke Zhu Yao, berusaha untuk mengingatkan Zhu Yao siapa dirinya. Dan kemudian, setelah diperhatikan lagi oleh Zhu Yao baru menyadari bahwa tumbuhan itu adalah wood nature, atau yang dikenal dengan spirit kayu. Setelah Zhu Yao mengenali spirit kayu itu, Zhu Yao pun bertanya, kenapa kau ada di sini? Dan kenapa kau tumbuh lebih tinggi dari pertama kali kita bertemu? Wood nature menjawab, namun, kata-kata yang bisa diucapkan wood nature hanya jiu-jiu,
terus-menerus. Sehingga, itu membuat Zhu Yao sangat kebingungan atas perkataan Wu Natur yang tidak bisa dimengerti. Di dalam hatinya Zhu Yao, ia berkata, apa yang dikatakannya? Tidak memusingkan hal tersebut lagi. Sembari tersenyum ramah, Zhu Yao mengatakan ke Wu Natur, bagaimanapun juga, untunglah kau masih hidup. Memahami Zhu Yao senang melihat dirinya masih hidup, Wu Natur pun membuat lambang love ke Zhu Yao. Apa kau mengatakan kata suka? Ucap Zhu Yao, mengartikan lambang yang dibentuk Wu Natur ke dirinya, sembari juga merasa senang akan hal tersebut. Dan ketika Zhu Yao akan mengelus dedaunan Wu Natur, tak disangka dari rimbunan daun Wu Natur, keluar seekor binatang, bentuknya seperti kucing hitam, namun memiliki tanduk. Menyadari yang dibelainya adalah seekor binatang aneh, Zhu Yao pun terkejut. Saking terkejutnya, itu membuat Zhu Yao membeku di tempat. Refleks, Zhu Yao pun melempar binatang aneh itu, sampai membentur ke sebuah pohon yang ada di sekitar mereka. Sembari melempar binatang aneh itu, Zhu Yao juga berteriak. Ia mengatakan, "Ah, kenapa mutan bis ini mengikutiku?" Sementara, Wu Natur hanya kebingungan, tak mengerti atas situasi yang terjadi. Menyadari bahwa hewan yang aneh itu adalah monster spirit bis kuno, yang ada di Tanah Rahasia Yun, yang sebelumnya bertarung dengan sangat sengit melawan masternya, Zhu Yao tidak mau dekat-dekat dengannya. Sambil memegang sebuah batu besar di tangannya dan mengancam, Zhu Yao juga berteriak. Ia berkata, "Menyingkir dariku." Melihat Zhu Yao sangat serius dengan tindakannya, itu membuat spirit bis kuno itu ketakutan. Saking takutnya, itu membuat dirinya gemetaran. Namun di dalam pemikiran Zhu Yao, yang melihat reaksi spirit bis kuno itu, berbeda, ia bergumam. Astaga, dia marah, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi, lama-lama, setelah Zhu Yao perhatikan, spirit bis kuno itu mengeluarkan air mata memelas. Melihat hal tersebut, itu membuat Zhu Yao sendiri bertanya-tanya, mengapa bisa begitu? Dan berikutnya, spirit bis kuno itu pun berguling-guling sambil menangis kejer. Melihat kelakuan spirit bis kuno itu membuat Zhu Yao kesal. Zhu Yao berteriak ke spirit bis kuno. Ia mengatakan, Kau membuatku takut. Kenapa kau menangis?" Tak lama, nada suara Zhu Yao mulai melunak ke spirit bis kuno. Ia berkata, "Hei, jangan menangis lagi." Mendengar Zhu Yao berkata begitu, perlahan tangisan spirit bis kuno mulai meredah. Zhu Yao berkata lagi, "Aku tidak akan memukulmu. Jangan menangis lagi, oke?" Spirit bis kuno itu hanya mengeluarkan suara layaknya anak kucing, sambil sedikit menangis sesegukan. Masih melihat spirit bis itu menangis, sontak, itu membuat emosi Zhu Yao seketika meninggi. Dengan suara yang mengancam, Zhu Yao pun menyuruh diam spirit bis itu sekali lagi. Melihat sikap Zhu Yao yang tiba-tiba menjadi menyeramkan, itu membuat spirit bis kuno menjadi terkejut ketakutan, dan dalam sekejap tangisannya pun berhenti seketika. Setelahnya, Zhu Yao berbicara ke spirit bis kuno. Zhu Yao berkata, aku tidak bermaksud berteriak padamu. Ngomong-ngomong, kenapa kau bisa ada di sini?" Melihat Zhu Yao berbicara dengan normal ke dirinya, itu membuat spirit bis kuno terpesona sekaligus senang ke Zhu Yao. Karena terus-menerus, spirit bis itu berbicara seperti layaknya anak kucing yang polos, Zhu Yao pun menjita kepala spirit bis itu, sambil mengatakan, "Berhenti berpura-pura." Spirit bis di tahap ke-10 itu bisa berubah bentuk dan juga berasal dari dunia celestial. Tidak mungkin kau tidak bisa bicara. Sambil menahan rasa sakit akibat jitakan Zhu Yao di kepalanya, makhluk spirit bis kuno itu masih terus berusaha berpura-pura dengan ekspresi yang minta dikasihani. Melihat juga sikap makhluk spirit bis itu masih saja berpura-pura, itu membuat Zhu Yao menjadi semakin jengkel. Dengan niat benar-benar akan menghajarnya, Zhu Yao berkata, "Aku bisa memukulmu lebih keras. Katakan, kenapa kau bisa ada di sini?" Menyadari bahwa kali ini Zhu Yao akan benar-benar menghajarnya. Akhirnya, makhluk spirit bis kuno itu pun berbicara. Meski agak sedikit canggung, makhluk spirit bis itu mengatakan, "Aku kabur ke dalam spiritual persepsimu dan jatuh ke dalam jurang bersamamu. Jadi sekarang aku sudah tidak punya lagi kekuatan spiritual seperti sebelumnya." Zhu Yao bertanya lagi, "Kenapa kau tidak kabur dan malah sembunyi di Wu Natur?" Di dalam hatinya Zhu Yao ia juga bergumam. Zhu Yao mengatakan, "Yang dialaminya mirip denganku, yang membutuhkan sambaran petir untuk mengembalikan kekuatan spiritual, agar kultivasinya kembali lagi." Menjawab pertanyaan Zhu Yao, dengan yakin spirit bis kuno berkata, "Karena aku ingin mengikutimu. Dan kau sangat kuat." Mendengar jawaban makhluk spirit bis kuno itu, layaknya seperti seorang penjilat, spontan, Zhu Yao langsung berpaling, dan akan pergi meninggalkannya. Melihat sikap Zhu Yao yang mendadak menjadi acuh ke dirinya, itu membuat spirit bis kuno kaget. Di dalam pemikiran Zhu Yao tentang spirit bis kuno itu, ia menilai. Zhu Yao berkata, "Kau telah menyerangku dan masterku. Aku tidak pernah akan melupakannya. Kau ingin mengikutiku?"
Berhenti untuk bermimpi. Tak ingin Zhu Yao menolaknya dan meninggalkannya, makhluk spirit beast itu pun memegang kaki Zhu Yao, sambil memohon, ia berkata, "Tolong jangan pergi, aku sangat berguna. Aku di rank 11, dan beberapa beast biasa tidak akan sebanding denganku." Makhluk spirit beast itu pun terus memohon ke Zhu Yao, dengan mengungkapkan setiap kelebihannya, berharap Zhu Yao dapat menerimanya. Namun, Zhu Yao terus-menerus menolak. Contohnya seperti, spirit beast mengatakan, bahwa dirinya punya hidung yang bagus dan bisa membantu Zhu Yao untuk menemukan aura tanaman langka. Tetapi Zhu Yao menanggapi itu dengan berkata tidak dan terima kasih. "Aku bisa membantumu menemukan aura harta karun?" Zhu Yao tetap menjawab tidak. "Aku bisa membantumu menjinakkan bis?" Zhu Yao menjawab tidak peduli. Dan akhirnya spirit bis kuno berkata, "Aku bisa juga menghangatkan kasurmu." Namun Zhu Yao menjawab menyingkirlah. Beberapa waktu kemudian, scene berganti. Di sebuah tempat, di perbukitan yang mengambang di langit. Kala itu, Zhu Yao bersama Wood Natur dan juga spirit beast kuno, sudah berada di sana. Zhu Yao berbicara, ia mengatakan, "Aku tidak bisa terbang sekarang. Bagaimana caranya aku kembali? Master juga tidak akan kemari." Master dikeluarkan secara paksa dari tanah rahasia itu. Dia pasti marah. Tapi tidak mungkin. Selepas Zhu Yao berpikir dan berbicara demikian tentang masternya, tiba-tiba, sosok Grandmaster Yu yang sudah muncul secara mendadak, tepat di hadapan Zhu Yao, sehingga itu membuat Zhu Yao sangat terkejut, melihat sang master sudah ada di hadapannya. Melihat masternya, Zhu Yao pun akan menyapa sang master dengan haru. Karena sudah sekian lama tidak bertemu. Namun, di dalam pikiran Grandmaster Yuyan, setelah melihat Zhu Yao, ia berkata, "Dia pria, tapi dia mempunyai aura yang kutinggalkan di spiritual persepsi Yuang." Yuang itu adalah nama panggilan Grandmaster Yuyan ke Zhu Yao. Melihat masternya akan menyentuhnya, itu membuat Zhu Yao memanggil sang master dengan ekspresi yang haru. Tetapi, yang tidak diduga Zhu Yao, sang master malah membuka baju Zhu Yao, untuk melihat dada Zhu Yao, yang saat ini memang sudah berubah. Melihat dada Zhu Yao, yang tidak seperti biasanya, itu membuat Grandmaster Yu yang bertanya-tanya sendiri, mengapa bisa begini? Sementara itu, Zhu Yao hanya terdiam tercengang, memperhatikan tingkah sang master terhadap dirinya yang sekarang. Masih penasaran dengan hal lainnya, kemudian, Grandmaster Yuyan, melihat ke bagian bawah pakaian yang dikenakan Zhu Yao, mungkin berniat akan membukanya juga, dan melihat isinya. Mengerti akan arti tatapan sang master. Sontak, itu membuat Zhu Yao berteriak berhenti ke sang master, sambil memegangi pakaian bawah yang dikenakannya. Zhu Yao juga mengatakan, "Jika Anda berani melepaskannya, maka Anda akan kuhajar master." Melihat Zhu Yao marah-marah seperti itu, perlahan, Grandmaster Yuyan pun paham, bahwa sosok pria tersebut adalah muridnya. Dengan sedikit ragu, Grandmaster Yu yang mencoba memanggil Zhu Yao dengan nama Yuang. Mendengar lagi panggilan nama tersebut, itu semakin membuat Zhu Yao jengkel. Dengan nada suara yang tinggi, Zhu Yao berkata ke Grandmaster Yuyan, ia mengatakan, "Jangan panggil aku Yuang," yang artinya gairah. Melihat lagi Zhu Yao semakin marah dengan memanggilnya dengan nama itu. Barulah, itu membuat Grandmaster Yuyan menjadi semakin yakin. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Grandmaster Yuyan berkata, "Ya, kau memang Yuang." Ternyata, semua tindakan yang Grandmaster Yuyan lakukan, sedari tadi, hanya untuk memastikan bahwa pria yang di depannya adalah muridnya, itu membuat Zhu Yao seketika mematung. Zhu Yao juga berkata, "Cara Anda untuk memastikan muridmu, sungguh menarik." Tidak memperdulikan ucapan Zhu Yao, Grandmaster Yuyan malah melihat spirit bis kuno dan spirit kayu yang bersama Zhu Yao, ia berkata ke Zhu Yao, "Kau menjinakkan bis mutan dan Wood Natur?" Sementara, Wood Natur, yang dilihati oleh Grandmaster Yuyan, hanya mengeluarkan kata jiu-jiu, dengan ekspresi yang berbunga-bunga. Setelah Zhu Yao merapikan pakaiannya, sambil memegangi Wood Natur, dengan ramah Zhu Yao menjawab pertanyaan masternya. Zhu Yao mengatakan, "Aku memasukkannya dalam spiritual persepsiku saat kekacauan itu, dan membawanya kemari setelah aku terlahir kembali." Dan sambil menunjuk ke arah spirit bis kuno, Zhu Yao melanjutkan penjelasannya. "Tapi bis mutan ini, telah bersembunyi di dalam jiwaku secara diam-diam untuk kemari." Mengetahui Zhu Yao mengutarakan hal sebenarnya ke masternya, itu membuat spirit bis kuno menjadi sangat terkejut. Benar saja, setelah mengetahui bahwa spirit bis itu adalah monster spirit bis yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, itu membuat Grandmaster Yuyan menggelap, dan seketika, dari salah satu lengannya, Grandmaster Yu yang telah mengeluarkan teknik petirnya. Melihat Grandmaster Yu yang seperti itu, sontak, itu membuat spirit bis kuno menjadi sangat terkejut dan semakin ketakutan. Tak mau mati dengan seketika, spirit bis kuno langsung berlari memeluk kaki Zhu Yao. Ia juga berkata, "Aku adalah spirit bisnya, aku miliknya. Dia bahkan tahu nama asliku."
dan aku harus jadi miliknya. Zhu Yao menanggapi ucapan spirit beast kecil itu. Zhu Yao mengatakan, memangnya sejak kapan aku tahu namamu? Dengan ekspresinya yang sedih bercampur takut, spirit beast kuno menjawab, saat itu, kau memanggil namaku dan menyuruhku untuk membuka pintu gerbang. Saat itu, sahut Zhu Yao, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya, sewaktu dirinya berada di tanah rahasia Yun. Tak lama, Zhu Yao pun mengingat kembali apa yang terjadi, sewaktu dirinya berada di depan pintu gerbang, dan pada saat itu, dari pintu gerbang tersebut, keluar kepala monster spirit beast kuno. Zhu Yao berkata lagi, pada saat itu, yang ku tahu cuma open sesama. Mendengar Zhu Yao mengucapkan kata-kata tersebut, spirit beast kuno menjadi sangat senang. Zhu Yao bertanya ke spirit beast kuno. Ia mengatakan, apa namamu adalah sesama? Spirit beast kuno membenarkan ucapan Zhu Yao. Zhu Yao berkata lagi, kau punya nama yang tidak biasa. Tidak memperdulikan itu semua, dengan ekspresi yang masih menyimpan dendam ke monster spirit beast, Grandmaster Yuyan mengatakan, nama asli hanya memiliki batasan untuk spirit beast di bawah peringkat 10. Apa tujuanmu yang sebenarnya dengan mengikuti muridku? Mendengar pertanyaan Grandmaster Yuyan, dibarengi dengan ekspresi yang mengancam, itu seketika membuat spirit beast kuno mengeluarkan keringat dingin di sekujur kepalanya. Ekspresi spirit beast kuno, yang bernama sesama, menunjukkan ketakutan yang teramat takut, atas tekanan yang diberikan Grandmaster Yuyan. Ia pun menjawab, karena masterku, maksudnya Zhu Yao, itu sangat kuat dan aku pasti bisa masuk ke dunia celestial lebih cepat dengan mengikutinya. Tak diduga sesama. Tiba-tiba, sebuah sambaran petir menyambar tepat di sampingnya. Sontak saja, itu membuat sesama kecil menjadi sangat terkejut dan ketakutan, karena petir itu hampir saja mengenainya. Ternyata, itu gara-gara Grandmaster Yuyan. Grandmaster Yuyan berkata lagi ke sesama kecil, kau tidak perlu mengandalkannya. Spirit Beast di rank 11 bisa terbang menggunakan petir untuk naik ke alam celestial. Kesal akan perkataan Grandmaster Yuyan, dengan nada yang agak keras, sesama kecil menanggapi ucapan Grandmaster Yuyan. Ia mengatakan, Spirit Beast hanya punya kesempatan kecil untuk hal itu, dan aku pasti akan tersambar petir. Melihat Spirit Beast kuno yang bernama sesama itu, melawan kata-katanya, itu membuat Grandmaster Yuyan menyambarkan lagi petirnya ke sesama kecil, sehingga itu membuat ekor sesama kecil terputus seketika. Lalu, Grandmaster Yuyan dengan ekspresinya yang dingin, berkata lagi ke sesama kecil. Ia mengatakan, Spirit Beast dunia celestial tidak boleh takut dengan apapun. Menghiraukan teriakan sesama kecil yang kesakitan, masih dengan ekspresinya yang dingin dan penuh dengan penekanan, Grandmaster Yuyan meminta jawaban dari sesama kecil tujuan dirinya yang sebenarnya. Sambil memegangi ekornya yang telah putus, sorot mata sesama kecil menajam, ia juga mengatakan, Pak Tua aneh, kau rupanya mengetahui semua tipuanku. Kau pasti adalah kultivator ambang. Ya, aku memang bisa terbang ke dunia itu, tapi aku punya masalah di tempat itu, sehingga aku tidak dapat ke sana. Jadi, saat gadis itu mencapai surga, aku akan kembali ke tempat itu, dengan status sebagai spirit beast miliknya. Mendengar kalimat dari sesama kecil, yang menyebutnya Pak Tua aneh, itu seketika membuat jengkel Grandmaster Yuyan, tapi ia berusaha menahan kekesalannya. Ia berkata lagi ke sesama kecil bermaksud membalas perkataannya tadi. Ia mengatakan, kau juga sudah tua. Di saat yang sama, di dalam hati Grandmaster Yuyan, ia bergumam. Ia mengatakan, Yuang, tidak pernah bilang aku tua. Aku bahkan tergolong masih muda, jika dibandingkan dengan Spirit Beast yang naik ke dunia celestial selama bertahun-tahun. Mendengar juga semua pembicaraan tersebut, Zhu Yao angkat bicara. Ia bertanya ke sesama kecil, kenapa aku? Jika kau ingin seseorang untuk membawamu naik, maka, masterku jauh lebih baik bukan? Dengan ekspresi yang datar dan tak bersalah, sesama kecil menjawab pertanyaan Zhu Yao. Ia mengatakan, karena kau sangat mudah untuk dibohongi. Mendengar jawaban tersebut, itu sampai membuat Zhu Yao menyemburkan seteguk cairan merah dari mulutnya, karena saking tidak terduganya jawaban itu. Setelahnya, Zhu Yao pun marah besar ke sesama kecil, sambil satu tangan memegang kepala sesama kecil, dan satu tangannya lagi meninju wajahnya dengan bertubi-tubi. Zhu Yao berkata, sialan, biar ku tegakkan keadilan untukmu. Sambil berteriak kesakitan, sesama kecil juga membalas perkataan Zhu Yao. Ia mengatakan, aku tidak mencurangimu. Aku tahu kau sangat kuat, dan punya kesempatan besar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mendengar lagi ucapan sesama kecil, seketika, Zhu Yao menghentikan pengajarannya ke sesama kecil. Ia bertanya, apa itu kesempatan besar yang dimaksud? Dengan tampilan wajah dan kepalanya, yang sudah bendol-bendol bagaikan dintup tawon, sesama kecil berkata, ya, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menjadi immortal. Menyela perkataan sesama kecil,
Grandmaster Yuyan berkata. Muridku tidak butuh bantuanmu. Tidak menghiraukan perkataan Grandmaster Yuyan, sesama kecil dengan sedikit sikap acuh tak acuhnya, berkata juga. Ia mengatakan, bagaimanapun juga, jika aku ingin tinggal di sini, maka tidak akan ada yang bisa kau lakukan padaku. Selama aku bisa memasukkan aura, dan mengembalikan kekuatanku, maka kau tidak akan bisa menghabisiku. Sembari memperhatikan muridnya, di dalam pemikiran Grandmaster Yuyan, ia bergumam lagi. Grandmaster Yuyan berkata, tidak akan ada masalah apapun jika kami menjinakkannya. Tapi, kami tidak di tanah rahasia, dan sekolah Kyugu akan terlibat jika kami bertarung untuk mengalahkannya. Setelah Grandmaster Yuyan berpikir, kemudian, ia sudah membuat keputusan. Lalu, Grandmaster Yuyan berkata ke sesama kecil, ia mengatakan, buatlah kontrak hidup dan mati. Tanpa ragu, sesama kecil pun menyanggupi apa yang Grandmaster Yuyan minta. Dan tiba-tiba, dari atas kepala sesama kecil, yang adalah monster spirit beast kuno, dari dunia celestial, keluar sebuah mutiara berwarna emas yang terbalut dengan energi keemasan, dan itu adalah inti jiwanya. Berikutnya, dari inti jiwa, yang berbentuk seperti mutiara, yang terbalut energi keemasan, yang dikeluarkan sesama kecil, dari dalamnya ada yang keluar, seperti setetes cairan yang berwarna merah. Dan itu, diserahkan sesama kecil ke Grandmaster Yuyan. Setelah Grandmaster Yuyan menerima benda tersebut, kemudian, Grandmaster Yuyan memerintahkan Zhu Yao untuk mendekat. Walaupun masih tidak mengerti atas apa yang terjadi, Zhu Yao menurut saja. Lalu, setelah Zhu Yao mendekat, Grandmaster Yuyan memegang salah satu lengan Zhu Yao dan meletakkan bola kecil yang sebesar setetes cairan merah di pergelangan lengan Zhu Yao. Grandmaster Yuyan juga berkata, ini adalah memasukkan darah. Selama darah itu ada di sini, maka jika kau terluka, spirit beast itu juga akan menderita luka yang sama. Itulah kontrak hidup dan mati. Setelah Grandmaster Yuyan berkata demikian, seketika, setetes darah dari sesama kecil memasuki pergelangan lengan Zhu Yao dan mengeluarkan sebuah energi yang mengikat antara jiwa sesama kecil, yang adalah monster spirit beast kuno dengan jiwa Zhu Yao, di dalam sebuah perjanjian hidup dan mati. Dan setelah prosesnya selesai, Zhu Yao pun melihatnya, sembari melihat pergelangan lengannya, ia bergumam. Zhu Yao mengatakan, kenapa ini malah terlihat seperti tanda bukti kesetiaan? Kemudian, Zhu Yao bertanya ke sang master. Tapi, jika dia terluka apa aku juga akan merasakan hal yang sama? Dengan cepat, sesama kecil mendekat dan memeluk kaki Zhu Yao, lalu, ia menjawab pertanyaan Zhu Yao tadi. Ia mengatakan, tidak, aku yang akan menanggung semuanya. Master, aku adalah spirit beast kesayanganmu, mulai sekarang tolong ramahlah denganku. Melihat tingkah sesama kecil, dan mendengar perkataan sesama kecil, itu membuat Zhu Yao menjadi sangat kesal. Dan karena kesal, Zhu Yao menendang kuat-kuat sesama kecil sampai menghilang di langit, dan hanya memperlihatkan sebuah sinar seperti cahaya bintang di sudut langit, di mana sesama kecil melayang jauh. Zhu Yao juga berkata, aku ingin menghajarmu setiap kau bicara. Sembari dengan perlahan dirinya menghilang, sesama kecil mengatakan, Master, aku akan pergi, untuk mengembalikan kultivasiku, jangan lupa untuk merindukanku. Melanjutkan cerita sebelumnya. Singkat cerita, Zhu Yao sudah kembali ke Gunung Giok, bersama Grandmaster Yuyan. Saat ini, Zhu Yao sedang diperiksa kondisinya oleh Grandmaster Yuyan. Setelah Grandmaster Yuyan selesai memeriksa kondisi Zhu Yao, Grandmaster Yuyan berkata, inti emasmu sekarang sudah hancur. Mendengar kabar tersebut, itu membuat Zhu Yao murung. Ia juga mengatakan, apa? Kenapa aku? Grandmaster Yuyan menjelaskan, sekarang kau ada di tahap sebelum kelahiran jiwa. Tampaknya inti itu telah mengalami keretakan sebelum kau memasuki formasi tahap kelahiran jiwa. Namun tanpa aura, formasimu tidak akan bisa bekerja. Zhu Yao pun bertanya ke Grandmaster Yuyan, ia mengatakan, Master, apa maksudmu? Aku terjebak di tahap ini? Menanggapi pertanyaan Zhu Yao, Grandmaster Yuyan hanya menganggukkan kepalanya, mengartikan bahwa apa yang Zhu Yao ucapkan memang benar. Berusaha menerima situasinya, sembari merenung sejenak, Zhu Yao bergumam. Hasil dari formasi itu biasanya, jika berhasil maka bisa naik ke tahap kultivasi yang berikutnya. Tapi jika gagal orang itu akan mati, dan intinya akan hancur. Lalu, kenapa aku malah terjebak di antara keduanya? Grandmaster Yuyan pun kembali berbicara. Ia menjelaskan lagi, ia mengatakan, kau tidak akan bisa menyerap mana untuk sementara ini. Aura di dalam tubuhmu memang bisa membantu formasi, tapi itu bisa memicu kekacauan. Namun, jika tidak menggunakan aura, maka formasi itu juga akan gagal. Setelah mendengar penjelasan sang master, seketika, Zhu Yao pun menangis, ia juga mengeluh ke sang master. Zhu Yao berkata,
Apa yang harus aku lakukan? Dengan lembut Grandmaster Yuyan mengelus kepala Zhu Yao, ia juga mengatakan, jangan cemas. Kau bisa melakukan kultivasi saat menemukan tempat yang penuh dengan aura petir. Walaupun begitu, ekspresi Zhu Yao masih tetap murung. Di dalam benaknya, ia berpikir, di dunia ini, cukup mudah untuk menemukan emas, kayu, air, api, dan tanah. Tapi, mustahil untuk bisa menemukan tempat yang penuh dengan aura petir. Settingan yang memalukan. Kenapa hal ini terjadi padaku? Setelah Zhu Yao bergumam seperti itu, tiba-tiba, ia kepikiran sesuatu lagi. Kenapa semuanya bisa terjadi seperti itu pada dirinya? Dan kemudian, Zhu Yao berbicara lagi ke sang master. Zhu Yao mengatakan, Master, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya aku, tiba-tiba, perkataan Zhu Yao berhenti. Terlihat dari sikapnya, Zhu Yao berusaha meyakinkan dirinya sendiri untuk mengungkapkan sesuatu yang penting kepada gurunya. Dan setelah Zhu Yao yakin, ia kembali melanjutkan perkataannya. Master, sebenarnya aku bukan berasal dari dunia ini. Sementara, Grandmaster Yuyan, yang mendengar perkataan Zhu Yao, yang telah mengungkapkan jati dirinya, ekspresi sang master biasa saja. Ia hanya berkata, oh, itu doang. Melihat sikap sang master yang biasa-biasa saja, setelah dirinya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, itu membuat Zhu Yao yang terkejut. Zhu Yao juga bergumam. Kenapa dia tidak terkejut sama sekali? Aku jadi malu. Lalu, Zhu Yao mencoba kembali meyakinkan masternya. Ia mengatakan, Master, maksudku, aku juga bukan dari dunia celestial. Aku datang dari dunia lain, yang benar-benar berbeda dari dunia ini. Grandmaster Yu yang dengan tenang menanggapi perkataan Zhu Yao, ia berkata, aku tahu. Mendengar apa yang masternya katakan, itu malah membuat Zhu Yao seakan-akan terpukul, sampai-sampai dari mulut Zhu Yao mengeluarkan cairan merah. Zhu Yao bergumam lagi. Apa? Astaga, seharusnya tidak seperti ini. Dan kemudian, Zhu Yao bertanya ke Grandmaster Yuyan, sejak kapan Anda tahu? Dengan ekspresi yang datar, Grandmaster Yuyan menjawab, sejak pertama kali kau datang ke gunung. Mendengar jawaban tersebut, sontak, itu membuat Zhu Yao malah yang semakin terpukul. Zhu Yao bergumam lagi. Ia mengatakan, sial, kalau begitu seharusnya aku tidak perlu gugup tadi. Grandmaster Yuyan melanjutkan perkataannya. Sikapmu benar-benar berbeda dari yang lain. Jadi, kupikir, kau pasti datang dari dunia yang tidak dikenal. Lalu, kau juga bisa terlahir kembali dan sudah 2 kali. Jadi aku cukup yakin tentang hal itu. Dan setelah Zhu Yao mendengar penjelasan Grandmaster Yuyan, ia tiba-tiba menjadi sangat aneh. Ia juga berkata, halo peramal. Selamat tinggal peramal. Melihat tingkah Zhu Yao yang aneh, Grandmaster Yuyan hanya terdiam dengan ekspresi yang datar. Kemudian, dengan sigap, Grandmaster Yuyan memegang tangan Zhu Yao agar Zhu Yao tidak pergi. Grandmaster Yuyan juga mengatakan, tunggu. Aku memang sudah mengetahuinya. Tapi, jangan pernah memberitahu orang lain. Zhu Yao menanggapi ucapan sang master dengan mengatakan, tentu saja, tidak akan. Entah kenapa, Zhu Yao merasa aneh dengan kondisi mereka. Di saat yang sama, di dalam benaknya ia bergumam, tunggu, sekarang aku terlihat seperti orang bodoh. Setelah Zhu Yao berpikir demikian, dengan sikapnya yang menjadi sedikit canggung, Zhu Yao berusaha mengalihkan suasana. Zhu Yao pun bertanya lagi, Master, bagaimana keadaan Wang Suzi? Dengan nada yang sedikit ketus, Grandmaster Yuyan menjawab. Ia mengatakan, tanah rahasia itu sudah ditutup, dan dia sudah kembali ke tempat ini. Tanah rahasia Yun? Apa aku terlahir sesudah itu? Tanya lagi Zhu Yao ke sang master. Tidak, itu terjadinya tadi. Jawab lagi sang master. Tadi, maksudnya? Sahut Zhu Yao menanyakan maksud perkataan Grandmaster Yuyan. Tiba-tiba, sikap Grandmaster Yuyan menjadi sangat kesal. Ia juga mengatakan, ya, kau juga telah mengeluarkanku dari persepsi spiritualmu. Menyadari masternya kesal, karena keputusannya yang nekat, bergegas Zhu Yao pun meminta maaf ke Grandmaster Yuyan. Di saat yang sama, Zhu Yao juga merasa lega, karena dirinya terlahir kembali tidak ada jeda dengan jarak waktu. Seperti halnya dengan kematiannya yang pertama. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lanjut ucap Zhu Yao ke sang master. Tiba-tiba, di tengah obrolan mereka berdua, ada seseorang yang datang. Dan orang itu menyapa sopan ke Grandmaster Yuyan. Ia berkata, salam hormat Grandmaster. Aku Wang Suzi. Mendengar orang yang baru dibicarakan telah datang ke kediamannya, Grandmaster Yuyan langsung menoleh ke arah suara tersebut. Sementara Zhu Yao terlihat senang akan kedatangan Wang Suzi. Sambil menakupkan tangan, memberikan salam hormat, Wang Suzi melanjutkan perkataannya.
Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Ada sesuatu yang membuat saya bingung. Bisakah Anda membantu saya? Lanjut ucap Wang Suzi ke Grandmaster Yuyan. Sesaat, Grandmaster Yuyan hanya diam dan hanya memperhatikan Wang Suzi saja. Sementara ekspresi Zuyao, ia memandang Wang Suzi dengan tatapan mengasihani. Wang Suzi melanjutkan kembali perkataannya, ia mengatakan, "Kue kecil, murid yang Anda bawa kembali 10 tahun yang lalu. Apakah murid Anda sebelumnya adalah dia, Zuyao?" Mendengar juga pertanyaan dari Zuyao ke Grandmaster Yuyan, itu membuat Zuyao kaget. Di dalam hatinya Zuyao bergumam, "Identitasku terungkap, mungkin karena aku memanggilnya bocah kecil sewaktu di Tanah Rahasia Yun. Yah, aku masih beruntung telah ganti penampilan sekarang." Lalu, Grandmaster Yuyan pun menanggapi pertanyaan yang baru saja diutarakan Wang Suzi. Grandmaster Yuyan berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Dengan ada suara yang agak kesal, Wang Suzi menanggapi pertanyaan dari Grandmaster Yuyan. Wang Suzi mengatakan, "Grandmaster, dia telah terjebak di tanah itu. Sekarang, itu saja yang ingin saya sampaikan. Boleh saya bertanya lagi, apakah ada cara lain untuk masuk ke tanah itu?" Setelah Grandmaster Yuyan mendengar kembali pertanyaan yang ditanyakan Wang Suzi, tiba-tiba, Grandmaster Yuyan menoleh ke Zuyao. Melihat sang master, menatapnya, tidak langsung menjawab pertanyaan dari Wang Suzi. Di dalam benaknya Zuyao ia bergumam lagi. "Kenapa Anda malah menatap saya? Aku hanyalah pejalan kaki yang tidak bersalah." Dan kemudian, dengan ekspresi yang sedikit canggung, Zuyao pun berbicara ke Wang Suzi. Ia mengatakan, Kau tahu, kenapa Tanah Rahasia Yun telah tertutup? Itu akan terbuka setelah 500 tahun lagi." Mendengar jawaban pria yang bersama Grandmaster Yuyan, maksudnya Zuyao, itu membuat Wang Suzi kesal. Namun, ia menahan kekesalannya, dan hanya mengepalkan tangan. Karena, kalau jawaban tersebut, ia juga mengetahuinya, dan bukan jawaban itu yang ia inginkan. Sambil membungkuk dan memberikan rasa hormatnya, Wang Suzi berkata lagi, "Maafkan aku, karena telah mengganggu Anda. Saya hanya ingin melihat apakah dia telah kembali. Tapi sekarang, aku akan pergi dulu. Karena Grandmaster tidak tahu cara untuk masuk, maka aku akan mencarinya sendiri. Terima kasih dan selamat tinggal." Sembari melihat kepergian Wang Suzi, Zuyao sedikit mengkhawatirkannya. Di dalam pikiran Zuyao, ia bertanya-tanya sendiri. Ia mengatakan, apakah dia akan kembali ke tanah itu? Penutup di luar tanah itu bisa menghentikan kultivator dalam tahap permulaan, sementara dia masih berada di tahap inti emas, pasti akan dihancurkan dengan mudah. Dengan pemikiran yang seperti itu, mengenai nasib Wang Suzi, seketika, Zuyao segera menghentikannya. Zuyao berteriak, menyuruh Wang Suzi berhenti, dengan memanggilnya dengan panggilan bocah kecil. Mendengar panggilan tersebut, sontak, itu membuat Wang Suzi sangat terkejut. Bergegas, Wang Suzi pun menoleh ke arah suara tersebut, dan dengan spontan, memanggil nama Zuyao. Ternyata, Zuyao yang baru saja memanggil Wang Suzi dengan panggilan bocah kecil, itu tidak disengaja. Karena itu, dia juga ditatap oleh sang master dengan tatapan yang sedikit kesal. Zuyao pun langsung menutupi mulutnya, sembari bergumam, dengan mengatakan ke dirinya sendiri, untuk menutup mulut. Lalu, Wang Suzi pun mengelilingi Zuyao, dan memperhatikan ke sekeliling tubuh Zuyao sekaligus memeriksanya, yang saat ini tubuh Zuyao sudah berubah total. Wang Suzi juga berkata, "Kau, bagaimana kau tahu?" Kesal akan tingkah Wang Suzi yang seperti itu, seketika, Zuyao pun menggeplak kepala Wang Suzi, sembari mengatakan, "Apa yang telah kau lakukan?" Karena hal tersebut, Wang Suzi langsung meminta maaf ke Zuyao. Dan setelah Wang Suzi sudah menenangkan diri, ia berkata ke Zuyao, "Yao, aku tidak bisa menemukanmu. Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun, aku senang kau sekarang sudah kembali." Mendengar perkataan yang baru saja Wang Suzi katakan, dan dengan gemetar, seakan akan mau menangis, Zuyao pun merasa ibah ke Wang Suzi. Tidak tahan melihat ketulusan Wang Suzi, Zuyao pun menghibur Wang Suzi. Sambil memegang pipi Wang Suzi, Zuyao berkata, "Jangan menangis, aku baik-baik saja. Jika aku mati, aku akan masuk ke tubuh orang lain." "Ke tubuh orang lain? Jadi, siapa kau sekarang?" tanya Wang Suzi ke Zuyao. Sembari tertawa, Zuyao menjawab, ia mengatakan ke Wang Suzi, bahwa saat ini dirinya adalah seorang pria. Mengetahui akan hal tersebut, sontak, itu membuat Wang Suzi terkejut, dan tergagap-gagap di saat yang sama. Di dalam hatinya Zuyao, setelah melihat ekspresi Wang Suzi yang terkejut, itu membuat Zuyao senang, karena berhasil mengerjainya. Tidak sampai di situ saja, Zuyao mengerjai Wang Suzi. Dengan mengedipkan matanya, Zuyao berkata lagi ke Wang Suzi, "Hei, saat kau masih kecil, kau bilang akan menikahiku. Sekarang kita telah sama-sama dewasa. Saatnya kau menepati janjimu." "Kau yang menikahiku, atau aku yang menikahimu?" lanjut ucap Zuyao ke Wang Suzi.
dengan terus menggodanya. Melihat Zuyao seperti itu berhasil membuat Wang Suzi gemetaran karena takut bercampur malu. Saking malunya, itu sampai-sampai dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Melihat kelakuan mereka berdua seperti itu, tiba-tiba Grandmaster Yuyan berdehem untuk menghentikan candaan tersebut. Grandmaster Yuyan berbicara ke Wang Suzi. Ia mengatakan, "Aku mengabaikan masuknya kau ke Gunung Giok tanpa izin kali ini. Kau bisa pergi sekarang." Di saat yang sama, Grandmaster Yuyan juga bergumam. Dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Yuang akan disesatkan olehnya. Tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Grandmaster Yuyan, Wang Suzi malah menatap ke Zuyao dan memanggil namanya, seakan akan memelas agar Zuyao tetap mempertahankan dirinya di sana. Memahami Wang Suzi tidak mau pergi, Zuyao pun menggodanya lagi, dengan membisikannya, "Bai, aku akan bicara padamu lain kali tentang pernikahan kita." Mendengar bisikan Zuyao, seketika itu membuat Wang Suzi menjadi malu. Wajahnya juga seketika memerah karena hal tersebut. Seketika, Wang Suzi pun langsung berlari tunggang langgang pergi meninggalkan Gunung Giok. Melihat Wang Suzi yang seperti itu membuat Zuyao tertawa terbahak-bahak karena dirinya berhasil lagi mengerjai Wang Suzi. "Lihat, betapa tenangnya masterku. Dia tidak peduli dan bahkan..." Lanjut ucap Zuyao sembari masih tertawa terpingkal-pingkal, sampai-sampai mengeluarkan air matanya. "Dan bahkan, membuka bajuku." Setelah Zuyao berkata demikian, ia seketika mengingat kembali peristiwa, di mana kala itu bajunya telah dibuka oleh sang master, lantaran hanya ingin memeriksa siapa dirinya. Sembari merasa takut dan cemas, di dalam benaknya Zuyao, ia berkata, "Yah, itu bukan sesuatu yang membahagiakan." Tiba-tiba, langit di atas Gunung Giok berubah menjadi gelap. Fenomena alam yang mendadak berubah itu pun disadari oleh Grandmaster Yuyan dan juga Zuyao. Hal itu sama persis seperti kejadian di mana pertama kali Zuyao mati dan terlahir kembali. "Mengapa langitnya tiba-tiba berubah?" ucap Zuyao, bertanya ke sang master. Grandmaster Yuyan menjawab, ia mengatakan, "Seorang yang mengalami pembentukan jiwa baru lahir. Gemuruh seperti ini, pertanda Armageddon akan segera datang." Memahami perkataan masternya, itu seketika membuat Zuyao menyadari bahwa di luar sana, ada seseorang yang telah berhasil membentuk jiwa baru lahir. Dan ia kepikiran orang yang dimaksud. Kemudian, Zuyao, bersama Grandmaster Yuyan, mereka berdua keluar, untuk melihat secara langsung fenomena tersebut. Di saat Zuyao melihat langit yang sedang dipenuhi dengan petir yang menyambar-nyambar, di dalam benaknya, ia berpikir, itu tidak mungkin Xiao Yi. Dia baru saja membentuk intinya. Jadi, tidak mungkin untuk melompat ke tahap pra-inti emas, meskipun dia telah menyembunyikan kultivasinya sendiri. Kecuali Gold Nature itu, telah berhenti membuat kekacauan, saat di tanah rahasia, dan malah, menyerap aura emas dalam jumlah besar. Jika memang itu yang terjadi pada Xiao Yi, maka, mungkin saja, memang akan segera dia dapat membentuk intinya. Jika itu memang Xiao Yi, aku tidak akan bisa menolongnya. Dan setelah Zuyao berpikir seperti itu, lalu, Zuyao bertanya ke Grandmaster Yuyan, "Master, petirnya tidak akan mendatangi kita seperti waktu itu kan?" Sementara itu, sesaat, Grandmaster Yuyan hanya melamun dan tidak menanggapi pertanyaan Zuyao. Namun tiba-tiba, Grandmaster Yuyan kepikiran sesuatu. Maka, Grandmaster Yuyan bergegas pergi dengan menggunakan pedang terbangnya dan tidak lupa membawa Zuyao tanpa sepatah kata pun. Jengkel dengan cara sang master membawanya pergi, dengan nada yang kesal Zuyao berkata, "Master, kenapa kau selalu mengangkatku seperti ini setiap saat?" Tidak menanggapi lagi perkataan Zuyao, akhirnya, Grandmaster Yuyan bersama Zuyao sudah sampai ke suatu tempat. Tujuan dari Grandmaster Yuyan membawa Zuyao. Ternyata, Grandmaster Yuyan membawa Zuyao ke sebuah tebing yang posisinya paling tinggi di Gunung Giok. Tempat ini juga, seperti tempat pertama kali Zuyao tersambar petir, dan kultivasinya kembali. Di saat itu, Zuyao masih kebingungan, di mana tempat mereka sekarang berada. Ia pun bertanya ke sang master, di mana tempat itu. Lagi-lagi, Grandmaster Yuyan tidak menanggapi lagi apa yang Zuyao tanyakan. Saat ini Grandmaster Yuyan hanya sibuk mempersiapkan sesuatu di sekitaran area di mana mereka sekarang berada. Di dalam benaknya Zuyao, ia bergumam, "Master, setidaknya, katakan sesuatu padaku." Setelah 15 menit kemudian, barulah sang master berbicara, setelah semua persiapan yang ia lakukan selesai. Grandmaster Yuyan mengatakan, "Baiklah, kau bisa membentuk intimu di sini." Mendengar ucapan sang master, Zuyao pun dibuat kebingungan dengan maksud perkataan sang master. Di dalam benaknya Zuyao, ia bergumam lagi. Padahal di sini sama sekali tidak ada aura. Bagaimana caranya aku membentuk intiku? Apa hanya dengan oksigen? Melihat Zuyao,
Hanya terdiam dengan ekspresi yang datar, dan belum melakukan apapun, Grandmaster Yuyan menghela nafasnya. Kemudian, ia menjelaskan ke Zhu Yao maksud dari semua tindakannya. Grandmaster Yuyan mengatakan, "Tidak bisakah kau merasakan aura petir di awan petir itu? Saat mereka turun, cobalah mengumpulkan mereka di sini sebaik mungkin." Mendengar penjelasan sang master, barulah Zhu Yao paham. Zhu Yao berkata, "Master, maksudmu, aku bisa membentuk intiku lagi dengan menggunakan aura petir dari awan petir itu?" Grandmaster Yuyan menjawab, "Aku akan membantumu untuk mengumpulkan petir itu dengan menggunakan teknik pengumpul petirku. Kau hanya perlu fokus untuk membentuk intimu." Mendengar instruksi yang baru saja disampaikan oleh masternya, Zhu Yao pun segera melakukan posisi lotus dan segera berkonsentrasi. Dan tak lama, langit-langit yang dipenuhi dengan aura petir yang sangat dahsyat, mereka semua bereaksi. Dengan kemampuan teknik pengumpul petir yang Grandmaster Yuyan aktifkan untuk menarik aura petir yang ada di langit, hal itu pun terjadi. Melihat aura petir mulai mengarah ke Zhu Yao, Grandmaster Yuyan langsung memasang perisai pelindung. Dan kemudian, sebuah energi petir yang besar melesat cepat mengarah ke Zhu Yao. Dengan barir pelindung yang baru saja Grandmaster Yuyan persiapkan, itu membuat Zhu Yao tidak semerta-merta merasakan langsung hantaman petir yang menyambarnya. Walaupun begitu, Zhu Yao masih merasa kesakitan, karena aura petir yang menyambar tubuhnya sangat besar. Melihat Zhu Yao menahan rasa sakit akibat sambaran petir tersebut, Grandmaster Yuyan segera memberikan Zhu Yao instruksi. Ia mengatakan, "Konsentrasikan pikiranmu, dan arahkan aura itu pada spiritual persepsimu." Zhu Yao pun melakukannya, tetapi rasa sakit itu masih menyiksanya. Zhu Yao juga bergumam, "Ini sangat menyakitkan, rasanya seperti jiwaku sedang ditarik dan diputar-putar." Petir-petir yang menggelegar di langit terus-menerus menyambar tanpa memperdulikan apapun. Dan tanpa mengurangi kekuatannya, petir itu pun terus menyambar tubuh Zhu Yao tanpa henti. Sembari masih terus menahan rasa sakit dari sambaran petir itu, Zhu Yao mengatakan, "Mereka datang dengan sangat cepat. Ayolah, apa hanya ini? Kemarilah kalian sekaligus." Seperti memahami tantangan yang baru saja Zhu Yao layangkan, dengan cepat, petir-petir yang ada di langit segera menambah kekuatannya. Melihat fenomena yang terjadi, lebih dahsyat dari sambaran yang pertama dan yang kedua. Sontak, itu membuat Zhu Yao terkejut dan sekaligus menangis saking takutnya. Zhu Yao juga berkata, "Aku hanya bercanda tadi." Setelah itu, Zhu Yao pun menjerit tak karuan. Melihat Zhu Yao sedang disiksa oleh aura petir, sekaligus Zhu Yao mencoba terus menyerap aura petir tersebut untuk membentuk intinya kembali, yang sebelumnya sudah rusak. Grandmaster Yuyan berpikir, di dalam pikirannya, ia mengatakan, "Jalan untuk membentuk inti memanglah sangat sulit, dan hanya inilah kesempatan besar untuk melakukannya. Sayang sekali, Yuang harus membentuk intinya lagi. Saat ini, aku hanya bisa berharap yang terbaik untuknya." Beberapa saat kemudian, Zhu Yao juga menyadari bahwa tubuhnya sudah sampai pada batasnya untuk menyerap energi petir yang menyambar tubuhnya. Di saat itulah, tiba-tiba, spirit kayu yang berada di dalam persepsi spiritual Zhu Yao bereaksi. Di dalam persepsi spiritual tersebut, Wood Natur merasakan ada banyak energi petir yang masuk ke dalam tubuh Zhu Yao. Segera, Wood Natur pun keluar, dan dengan sigap, ia menakupkan dahannya yang seperti lengan, untuk membantu Zhu Yao menyerap energi petir yang terus menyambar tubuh Zhu Yao. Melihat Wood Natur menampakkan diri untuk membantu, sontak, hal tersebut membuat Zhu Yao terkejut. Zhu Yao berkata ke Wood Natur, "Maafkan aku makhluk kecil. Aku tidak dapat membantumu keluar dari kumpulan petir ini." Seperti memahami kekhawatiran yang Zhu Yao rasakan, Wood Natur segera mengarahkan dahannya yang telah memegang energi petir ke Zhu Yao. Dengan senang hati, Wood Natur memberikan kode ke Zhu Yao agar Zhu Yao menerima bantuannya. Memahami maksud Wood Natur, Zhu Yao pun menundukkan kepalanya, dan setelah itu, Wood Natur dengan lembut meletakkan dahannya yang sedang memegang energi petir ke kening Zhu Yao. Perlahan tapi pasti, energi petir yang diberikan Wood Natur perlahan menghilang dan masuk ke tubuh Zhu Yao. Dan setelah itu, Zhu Yao tiba-tiba merasa tubuhnya sudah tidak lagi merasakan sakit akibat sambaran petir dari penyerapan aura petir untuk membentuk inti jiwanya yang telah rusak. Bersambung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan terus, hanya di Cerita Wibu. Terima kasih.